Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 29 Juni 2021 dengan judul Yusuf memilih kehidupan yang terbaik, Simson tidak. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan dan rahmat Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan pekerjaan kami di hari ini, kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Galatia 6 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Hanya sedikit penggodaan yang lebih berbahaya atau lebih fatal kepada orang-orang muda daripada pencobaan, sensualitas, kecabulan, nafsu berahi dan tidak ada. Jika menyerah kepadanya akan terbukti dengan nyata, begitu merusak pada jiwa dan tubuh untuk masa ini dan masa kekekalan. Kesejahteraan seluruh masa depannya tergantung atas keputusan satu saat saja. Yusuf dengan tenang menunjukkan matanya ke sorga meminta pertolongan, meninggalkan jubahnya yang sebelah luar, meninggalkan jubah itu dalam tangan penggodanya, dan ketika matanya diterangi, dengan tekad yang teguh, ganti hawa nafsu yang jahat, ia berseru, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kemenangan itu pun diperoleh. Ia melarikan diri dari penyihir itu. Ia selamat. Simson dalam bahaya yang dihadapinya mempunyai sumber kekuatan yang sama seperti Yusuf. Ia dapat memilih yang benar ataupun yang salah, sesuka hatinya. Tetapi gantinya berpegang pada kekuatan Allah. Ia membiarkan hawa nafsu buasnya merajalela. Kuasa berpikir diputarbalikan, moral dirusakkan. Allah telah memanggil Simson kepada satu kedudukan tanggung jawab yang besar, kehormatan dan kegunaan. Tetapi ia harus lebih dahulu belajar untuk memerintah dengan terlebih dahulu belajar menurut hukum-hukum Allah. Simson dibawa penggodaan yang didatangkannya atas dirinya, melepaskan tali kendali hawa nafsu. Jalan yang dimasukinya didapati berakhir sangat memalukan dalam malapetaka dan kematian. Betapa bertentangan dengan sejarah Yusuf. Di tengah-tengah jerat yang terbuka kepada semua orang, mereka memerlukan pertahanan yang kuat dan dapat dipercaya untuk bersandar. Perisai anugerah dapat menjaga semua orang tanpa dikalahkan oleh penggodaan-penggodaan musuh, meskipun dikelilingi dengan pengaruh-pengaruh yang paling merusak. Oleh prinsip yang kuat dan kepercayaan teguh pada Allah, kebajikan dan kemuliaan tabiat mereka dapat bersinar, dan walaupun dikelilingi dengan kejahatan, tidak perlu ada cacat tinggal atas kebajikan dan integritas mereka. Biarlah bacaan renungan saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bagaimana Simson dalam bahaya yang dihadapinya mempunyai sumber kekuatan yang sama seperti Yusuf. Ia dapat memilih yang benar ataupun yang salah sesuka hatinya, tetapi gantinya berpegang pada kekuatan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk
pemerintah kami, Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka karena mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Mulai hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka bekerja di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan sukacita selalu bagi mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada saat ini. Dalam memasuki masa liburan, Tuhan lindungi dan pelihara mereka juga. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan kuasa Tuhan untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu, berikan kekuatan, kesehatan, dan biar mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan, dan di dalam pergumulan mereka juga Tuhan memberkati selalu. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia, yang sedang sakit, di dalam kebimbangan, dalam ketidakkepastian. Kiranya Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah, mereka memperoleh kesembuhan dan berikan kepastian hidup bagi mereka. Dan ajarlah mereka selalu Tuhan untuk bersandar berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.